Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kembali kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama. Kita bersaat teduh. Saudara-saudara, pujian yang terindah kita naikkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang kita berdiri, seraya kita memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan setiamu
yang selalu Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami dimampukan menjalani hari-hari hidup kami. Namun betapa kami sering mengeraskan hati tidak menuruti kehendak-Mu. Karena itu kami memohon ya Tuhan, ampunilah kami atas segala kesalahan yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Ajarilah kami untuk selalu setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi setiap orang yang percaya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 67. Kita siapkan Alkitab kita buka dalam Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 67. Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 67. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai kepada mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu ini. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang
apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaskanlah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, lalu kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika melihat Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
Sekarang saatnya bagi kita untuk diberkati melewati pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, murnikanlah hati kami, anugerahkanlah bagi kami hikmat, sehingga ketika kami membuka Alkitab, bersama-sama membaca, dan kemudian mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dalam perenungan, kami memohon kiranya ini semua menjadi berkat dalam hidup kami, membawa pembaharuan yang lebih baik atas hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Dengan dua perikop, Yesus dan Yohanes Pembaptis serta ajakan juru selamat. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyerahkannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Salam saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau ditanyakan kepada saudara, kali ini firman Tuhan yang keberapa yang saudara dengar? Atau berapa banyak sudah saudara mendengarkan firman Tuhan dalam hidup saudara? Mungkin sulit bagi kita untuk menyebutkan angka pastinya, saudara-saudara. Karena pasti banyak kalinya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, atau sudah kita mendengarkan firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, dengan banyaknya kali saudara mendengarkan firman Tuhan, berapa banyakkah saudara sudah melakukan firman yang saudara dengarkan? Seberapa besar saudara memberikan respon positif terhadap firman itu? Karena yang Yesus inginkan, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memeliharanya, melakukannya dalam hari-hari hidup kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus,
Tuhan tidak menginginkan kita bersikap apatis terhadap firman kebenaran. Seperti apa yang terjadi pada orang-orang yang mendengarkan firman kebenaran yang disampaikan oleh Yesus dan juga oleh Yohanes Pembaptis, kemudian mereka bersikap apatis, bahkan menolak. Dan Yesus mengumpamakan mereka ini seumpama pemain musik yang bermain musik tetapi mereka tidak menari. Yesus juga mengumpamakan mereka ini seperti orang yang menyanyikan lagu duka tetapi mereka tidak berkabung. Saudara-saudara, melakukannya tetapi tidak dengan sepenuh hati. Melakukannya tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, saudara-saudara. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Bukan menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas. Atau hanya sekedar menunjukkan bahwa kita adalah orang yang taat untuk melakukan apa yang sudah diatur oleh gereja kita. Tetapi datang kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini setidaknya ada 3. Yang pertama, karena di dalam Yesus ada kuasa. Kita boleh lihat pada ayatnya yang ke-27. Di dalam Yesus ada kuasa Allah yang Allah serahkan baginya. Allah berkenan menyatakan itu kepada Yesus. Itu yang pertama, bahwa ada kuasa di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, karena di dalam Yesus ada kelegaan. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-28. Apapun yang saudara rasakan pada saat ini yang membuat saudara merasa bahwa ini adalah beban yang sangat berat, beban yang meletihkan jiwa, Yesus berjanji akan memberikan kelegaan. Jadi kalau sedang berbeban, saudara-saudara, apapun beban kita pada saat ini, datanglah kepada Yesus, maka kelegaan akan diberikannya. Datanglah kepadanya dengan iman yang sungguh. Yang ketiga, kenapa kita harus datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus? Karena ia lemah lembut dan rendah hati. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-29. Saudara-saudara, siapakah yang tidak merasakan ketenangan jiwa bila dia berjumpa dengan sosok yang lemah lembut, berjumpa dengan sosok yang penuh dengan kerendahan hati? Dan itu ada di dalam Yesus. Yesus merangkul dengan kasih. Yesus memberikan ketenangan. Yesus memberikan kelegaan. Dan kuasanya mengubahkan. Datanglah kepadanya dengan iman yang sungguh dalam doa. Datanglah dengan iman yang sungguh di dalam ibadah dan persekutuan kita. Kapan saja itu. Maka kita akan mendapatkan sukacita, ketenangan, dan kelegaan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh dengan kuasa, pemberi kelegaan, ketenangan, dan sukacita. Kami bersyukur karena kami kembali diperkenankan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan benar-benar menjadi rema dan kompas kehidupan kami. Kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukannya dan senantiasa datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu melalui pekerjaan kami ataupun melalui orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Kami juga harus akui ya Tuhan, bahwa kami juga berhadapan dengan pergumulan dan persoalan hidup kami masing-masing. Apapun pergumulan itu, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah jalan keluar, ketenangan, kelegaan dan sukacita itu. Sehingga pergumulan tidak mengkerdilkan iman kami, melainkan semakin kami bertaut di dalam Engkau yang berkuasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bersama seluruh pemimpin yang Engkau berkenan untuk memimpin.
Kiranya bersehati dan berpadu menciptakan segala hal yang baik dalam keadaan apapun juga yang dihadapi, bahkan yang menjadi pandemi pada saat ini. Segalanya kami taruhkan dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort, dan jemaat di mana saja adanya. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu melakukan tripanggilan gereja, baik dan sulit keadaan yang harus kami hadapi. Kami mempercayakan semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat bertumbuh, berbuah, dan berakar yang kuat di dalam Engkau. Hari-hari hidup kami selanjutnya, kami juga serahkan dalam perlindungan-Mu. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, pelayanan, rencana, dan semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebagai tanda ungkapan syukur atas seluruh berkat yang Tuhan karuniakan, sekarang kami serahkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seraya kita menyerahkan persembahan kita dengan iman yang sungguh, kita menaikkan pujian kita, persembahanku. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami.